Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggraini, NPM 19170511040 dari kelas A. Di sini kita akan membahas tentang penerapan perintah dasar manajemen berkas di Linux. Yang pertama kita buka terminalnya. Di sini saya mengetikkan clear terlebih dahulu untuk membersihkan terminal ke keadaan semula sebelum diberikan perintah apa-apa. Selanjutnya, saya akan mengetikkan pwd. Pwd ini maksudnya print work directory yang berfungsi untuk menampilkan pada direktori apa yang sedang bekerja saat ini. Ini berarti kita berada pada direktori home Mita Anggraini. Yang selanjutnya yaitu ls yang berarti list yang berfungsi untuk menampilkan folder dan file yang ada pada direktori yang sedang bekerja. Nah, ini berarti folder dan file yang ada pada direktori home Mita Anggraini. Yang selanjutnya yaitu ls spasi strip a yang berarti al yang berfungsi untuk menampilkan folder dan file yang ada. Selanjutnya yaitu ls spasi strip l atau long yang berfungsi untuk menampilkan file dan folder dalam bentuk panjang. Yang berikutnya yaitu ls spasi strip s atau size yang berfungsi untuk menampilkan size dari masing-masing folder dan file. Dan ini adalah size dari masing-masing foldernya. Yang selanjutnya yaitu ls spasi strip la. La ini merupakan kombinasi dari long dan al yang berarti untuk menampilkan folder dan file dalam bentuk panjang. Yang berikutnya yaitu ls spasi strip ls. ls ini berarti kombinasi dari long dan size yang berfungsi untuk menampilkan seluruh filenya dalam bentuk panjang dan juga ukurannya. Dan ini adalah size dari masing-masing folder dan ini bentuk panjangnya. CD ini berfungsi untuk memilih direktori. Jadi di sini kita akan mengubah direktori yang sebelumnya digunakan. Misal CD dokumen. Nah, ini berarti sekarang direktori yang sedang bekerja itu direktori dokumen. Dan jika kita ingin mengubah direktorinya ke direktori awal atau home, kita bisa menggunakan CD spasi tanda seperti negasi. Nah, jadi ini sudah kembali ke direktori home. Yang selanjutnya yaitu CD spasi slash atau biasa disebut root. Ini berfungsi untuk mengubah direktori ke direktori root. Dan kita ubah lagi ke direktori home. Yang selanjutnya yaitu CD spasi, di sini saya ingin mengubah direktorinya lagi, misal ke download. Jadi sekarang direktori yang sedang bekerja itu direktori download. Yang selanjutnya yaitu CD spasi titik-titik. Ini berfungsi untuk mengubah direktori ke direktori sebelumnya. Karena direktori sebelumnya itu home, maka ini akan mengubah ke direktori home.
Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan perintah mkdir. Mkdir ini maksudnya make directory, yaitu fungsinya untuk membuat direktori baru. Misal saya menuliskan mkdir Mita, berarti ini akan membuat direktori Mita. Kita coba lihat di filenya. Nah, ini sekarang sudah ada direktori Mita. Nah, sekarang saya ingin mengubah direktorinya ke direktori dokumen. Jadi kita ketikkan cd spasi dokumen. Jadi sekarang direktori yang sedang bekerja itu direktori dokumen. Nah, selanjutnya saya akan membuat file di dalam direktori dokumen. Jadi kita ketikkan nano spasi nama file yang akan kita buat. Di sini kita ketikkan sesuatu dan saya menuliskan nama dan juga npm saya. Lalu klik Ctrl X, lalu klik Y, terus klik Enter. Jadi di dalam direktori dokumen sudah ada file nano-test.txt. Kita coba lihat di dalam filenya. Ini sudah ada file test.txt. Selanjutnya, jika kita ingin melihat isi dari file tersebut, kita ketikkan cat spasi nama filenya, jadi isi dari file tersebut yaitu Mita Anggraini dan npm-nya yaitu 1917051040. Yang selanjutnya, jika kita ingin mengcopy file test.txt ini, kita tuliskan cp spasi nama file tersebut, lalu home, selanjutnya Mita Anggraini, dan nama direktori yang akan dituju. Misal di sini saya akan mengkopinya ke direktori download. Nah, berarti file test.txt ini juga ada di direktori download. Selanjutnya, jika kita ingin memindahkan file tersebut ke direktori lain, kita ketikkan mv spasi nama filenya, lalu home, Mita Anggraini, dan direktori yang akan dituju, misal ke direktori public. Jadi file test.txt ini sudah ada di direktori public. Tetapi file yang ada di direktori dokumen sudah tidak ada, karena tadi itu kan kita memindahkan, bukan mengcopy. Nah, ini keadaan terminalnya sudah kosong karena tadi saya menggunakan perintah clear untuk membersihkan terminal ke keadaan awal. Nah, selanjutnya saya akan mengubah direktori dokumen ke direktori awal, yaitu home.
Jadi kita gunakan cd spasi tanda ini. Jadi ini sudah berada di direktori awal, yaitu direktori home. Yang selanjutnya saya akan mengubah direktorinya ke direktori download. Jadi direktori yang bekerja saat ini yaitu direktori download. Tadi itu kan di direktori download itu ada file test.txt. Nah, jika kita ingin menghapus file tersebut, kita gunakan rm atau remove nama filenya. Ini berfungsi untuk menghapus file yang ada di direktori download tadi, yang bernama test.txt. Nah, jadi sekarang file test.txt ini sudah tidak ada. Coba kita cek di filenya. Filenya sudah tidak ada. Selanjutnya saya akan membuat file baru lagi yang seperti tadi, yaitu nano spasi nama filenya. Misal file.txt. Lalu kita ketikkan isi dari file tersebut. Ctrl X, lalu ketik Y, selanjutnya ketik Enter. Jadi di direktori download sudah ada file dengan nama file.txt. Yang selanjutnya yaitu grep spasi min i spasi nama yang akan dicari. Misal kita tuliskan npm saya. Lalu nama filenya. Jadi grep ini berfungsi untuk menampilkan baris yang mengandung kata yang sama sesuai dengan pattern. Jadi ini adalah nama dengan kata yang sama seperti yang tadi kita cari. Yang selanjutnya yaitu saya akan mengembalikan direktori ke direktori home. Jadi kita ketikkan cd spasi tanda negasi. Jadi ini sudah kembali ke direktori home. Yang selanjutnya yaitu perintah id. Jadi perintah id itu berfungsi untuk menampilkan daftar usernya. Yang selanjutnya yaitu host name, yang berfungsi untuk menampilkan nama mesin yang kita gunakan sekarang. Jadi ini berarti nama mesin yang digunakan yaitu VirtualBox. Yang selanjutnya yaitu uname. Perintah uname ini berfungsi untuk menampilkan sistem operasi yang digunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan Ubuntu yang merupakan salah satu jenis dari sistem operasi Linux. Jadi, sistem operasi yang digunakan adalah Linux. Jadi itu tadi beberapa perintah dasar penerapan manajemen berkas di Linux yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.